melakukan segala-galanya bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk segala yang Tuhan kerjakan. Terima kasih kami boleh memperingati Jumat yang mulia dan agung pada hari ini. Terima kasih untuk semua pengorbanan itu Tuhan. Layaklah Engkau menerima segala pujian. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan. Dari sekarang sampai seterusnya, biarlah Engkau saja yang kami hormati, dan kami mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Pegang tangan kami, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami yang kami naikkan. Dan saat ini ya Bapa, kami rindu Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami memahami, supaya kami melakukan dan terus menjadi orang yang berbahagia karena menjadi pelaku firman-Mu. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini. Terima kasih tim pemuji yang boleh membawa kita memuji di Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, saya sapa. Shalom. Shalom. Nama Tuhan kita bertemu di Jumat Agung ini 2025. Di dalam anugerah Tuhan di tahun ini juga kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang pengorbanan yang menyelamatkan. Firman Tuhan terdapat di dalam Matius pasal yang ke-27. Kita akan membaca ayat 45 sampai 56. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Kita akan membacakan secara bergantian. Di sebelah kiri saya, sebelah sini ayat yang ganjil, dan di sebelah kanan saya ayat yang genap. Kita akan baca bagian ini tentang Yesus mati. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Mulai dari ayat sebelah kanan saya. 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira
Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Dan demikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang pengorbanan yang menyelamatkan. Sebagaimana nas pembimbing yang sudah kita baca bersama-sama tadi, kita dengar bersama, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita memperingati Jumat Agung, hari yang sangat penting bagi iman Kristen. Karena tanpa hari ini maka sia-sia juga kepercayaan kita. Karena inilah penggenapan dari apa yang disampaikan. Di dalam darah itulah Allah menuntut manusia diselamatkan. Oleh karena darah harus tercurah, karena ada nyawa di dalamnya. Nah, mengapa ia harus mati? Dan apa makna dari kematian yang kayu salib? Ataukah hanya rutinitas yang kita peringati sebagai orang Kristen? Mari kita melihat dulu. Dan sebelumnya ada ilustrasi. Bayangkan seseorang yang dijatuhi hukuman, dan hukuman itu adalah hukuman mati karena kejahatannya. Saat ia duduk di kursi eksekusi, tiba-tiba seseorang datang dan berkata kepada hakim, biarkan dia pergi, saya akan menggantikan tempatnya. Inilah yang dilakukan Yesus bagi kita. Walaupun hukum positif, tentu yang bersalah harus dihukum. Tapi inilah yang Allah lakukan, manusia yang harusnya dihukum, tetapi Yesus yang harus menanggung hukuman yang harus diterima oleh manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengorbanan? Pengorbanan adalah tindakan rela melepaskan sesuatu yang berharga. Apa yang sesuatu yang berharga? Waktu mungkin, tenaga, kepentingan pribadi, bahkan nyawa. Itu sebuah pengorbanan, sesuatu yang berharga demi kebaikan atau kepentingan pihak lain. Inilah pengorbanan. Ada juga orang berkata, saya sudah berkorban banyak, saya sudah melakukan A, B, C, dan seterusnya. Tetapi pengorbanan itu tanpa didasari atau harusnya mencerminkan ada kasih, ada keikhlasan, ada kerelaan untuk menanggung penderitaan atau kehilangan demi tujuan yang lebih besar. Kehilangan adalah artinya karena pengorbanan melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, tindakan rela melepaskan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa jenis-jenis pengorbanan banyak. Pengorbanan pribadi, mengorbankan kenyamanan atau hak-hak pribadi untuk membantu orang lain. Biasanya dilakukan oleh sesama kita demi kepentingan, maka saya merelakan kepentingan pribadi saya, kepentingan orang lain. Contoh orang tua yang bekerja keras demi masa depan anak-anaknya, dan dia mengorbankan waktunya, bahkan kesehatannya untuk anak-anaknya. Ada juga pengorbanan sosial, bertindak untuk kepentingan masyarakat atau bangsa, mengatasnamakan saya rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bahkan nyawa sekalipun. Itu yang kita peringati dalam apa? Pejuang kemerdekaan. Di lubang buaya dikatakan juga banyak, bahkan ratusan ribuan lainnya pejuang-pejuang kemerdekaan rela mati demi bangsa. Lebih suatu lain daerah kita ada Kapitan Patimura dan beberapa tokoh-tokoh lain, pengorbanan sosial. Tetapi juga kita akan belajar lebih dalam pengorbanan religius atau yang bersifat rohani. Dalam bagian ini tindakan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah, ketaatan, atau
kepada Tuhan dan sesama. Dalam perjanjian lama, korban binatang sebagai penebus dosa. Dan dalam perjanjian baru, pengorbanan Yesus satu kali selama-lamanya dan bersifat sempurna. Nah, maka kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini dalam peristiwa Jumat Agung ini. Yang pertama, kematian Yesus adalah pengorbanan yang sejati. Seperti yang saya bilang tadi, banyak pengorbanan bentuknya di dunia ini. Tetapi ayat 45 sampai 50 dikatakan kematian Yesus adalah pengorbanan yang sesungguhnya. Mengapa sesungguhnya? Karena itu yang dituntut oleh Yang Maha Kuasa. Itu yang dituntut Allah. Dalam Matius pasal 27 kita membaca bagian Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Apa sih yang diderita oleh Yesus di sini? Kita tahu bersama sejak ditangkap di Taman Getsemani sampai kepada waktu-waktu sekarang ini, dan puncaknya jam 12 dan jam 3 nanti pada hari ini, maksudnya di 2020 tahun yang lalu. Bagaimana kematian Yesus adalah pengorbanan yang sejati. Dikatakan ayat 45, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kegelapan menutupi seluruh negeri itu. Tanda apa kegelapan? Adakah Bapak Ibu Saudara tahu? Gelap itu tanda apa? Tanda murka Allah. Kegelapan tanda kemarahan Allah dan tidak ada belas kasihan. Maka jangan suka digelap-gelapkan. Karena di dalam gelap itu perbuatan kegelapan dikatakan oleh Galatia banyak melakukan dosa. Tak ada pujian, gelap-gelapan apa yang tidak saya tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, perbuatan kegelapan itu melambangkan iblis berkuasa di sana. Dan dikatakan ayat 245 ini, murka Allah atas dosa. Selama 3 jam itu Allah marah dengan membayangkan di bukit Golgota yang terang benderang tiba-tiba gelap gulita. Ini hanya sebagian saja gambarannya. Penderitaan yang luar biasa itu digambarkan juga dikatakan dia berseru dengan suara nyaring. Tidak suara pelan, tidak syahdu, tetapi nyaring sekuat tenaganya. Penderitaan itu dikatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Ayat 46. Yesus benar-benar ditinggalkan oleh Bapa demi menanggung dosa kita. Bapa di surga tidak suka dengan kejahatan dan dosa. Maka dia meninggalkan Yesus pada saat itu, dan Yesus merasakan kehilangan. Ditinggalkan sedemikian rupa. Ayat 46. Kira-kira 3 jam berserulah Yesus dengan suara nyaring. Artinya Allah, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini pun dikutip di dalam Mazmur 22 yang kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengalaminya. Daud mengalami rasa ditinggal oleh Allah ketika dia dikejar-kejar bahkan bahaya maut. Yesus mengalaminya kalau memang untuk menanggung dosa dia merasa jauh, bahkan hilang dari hadirat Allah. Itulah dalam gambaran orang atau orang yang menjauh dalam dosa, jauh dari Allah. Yesus tidak hanya mati secara fisik, tetapi ia menanggung murka, kemarahan. Dia menanggung akibat semua yang dilakukan oleh manusia. Menanggung murka Allah atas dosa umat manusia. Ini bukan sekedar kematian biasa, tetapi kematian karena kemarahan Allah bagi dosa, penghukuman Allah bagi dosa. Ini adalah pengorbanan yang sejati. Maka 1 Petrus 2:24 tadi katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia telah menanggung dosa-dosa kita di
dalam tubuhnya. Itulah yang kita ketahui, pengorbanan yang sempurna. Tidak bersalah, tidak berdosa, tapi rela menanggung semua penderitaan. Kalau Bapak Ibu Saudara menonton The Vision of the Christ, sangat-sangat menguras emosi dari tenaga. Tapi memang itu digambarkan bagaimana suasananya. Kita sekarang kadang-kadang ya hanya tahunya salib, tetapi kalau ketika kita menonton Tuhan, damai banyak Tuhan. Betapa besar pengorbanan Tuhan secara manusia yang rela. Yang kedua, ayat yang Nas memimpin ini dan juga kita akan melihat pengorbanan itulah yang menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Kutuk dosa adalah pemisahan dari Allah dan hukuman kekal. Roma 3 ayat 23, karena dosa ialah maut, kematian dihadapi semua umat manusia. Tetapi beritanya, karunia Allah, kasih Allah diberikan bagi kita. Dia menanggung kutuk itu sendiri. Dia menanggung dosa itu. Dan dia melakukannya dengan rela hati dan penuh ketaatan. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Dia keluh, dia tidak mungkin melihat orang lain sini bagaimana dalam penderitaannya, tapi dia rela menanggung semuanya. Maka dikatakan kita disembuhkan secara rohani, yaitu oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, oleh darah yang tercurah, kamu telah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari maut atau kematian yang kekal. Juga sembuh bagaimana karya Allah itu. Kita hidup untuk sekarang. Dalam Nas 1 Petrus 2:24 tadi, ketika Kristus sudah memikul dosa kita, bilur-bilurnya telah membuat kita sembuh, maka dikatakan kita hidup untuk kebenaran. Sekali lagi, kita hidup untuk kebenaran. Sama-sama katakan, kita hidup untuk kebenaran. 1, 2, 3. Kita hidup untuk kebenaran. Amin. Mengapa saya mengatakan demikian? Kita harus tanamkan dalam diri saya hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang siswa tidak tamat sekolah Kristen, salah satu sekolah Kristen, terus dia ambil duluan dan harus dinikahkan. Dan ketika saya tahu dalam informasi itu, saya datangi keluarga ini, bolehkah saya melayani, mendoakan baik buat pelayanan pribadi dan seterusnya, pelepasan dan seterusnya. Karena apa? Dosa itu bagaikan kanker yang mencala kalau tidak diurus. Mungkin dia belum siap dan Bapak Ibu ini berkata, nanti Pak ada waktu. Ya, kita kan tidak memaksa orang. Ya oke, terima kasih. Tapi dengan informasi ini saya mau. Nah akhirnya tahun berlalu dan seterusnya. Sewaktu itu sebenarnya anaknya sudah selesai, tapi belum selesai. Tapi di kemudian hari, ya kami pergi dan mereka tidak siap untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang kasih, inilah yang saya maksudkan dengan akar-akarnya dosa kalau tidak diselesaikan. Beberapa waktu kami mendengar informasi apa yang dialami oleh mama papa dialami oleh anak gadis kelas 2 SMA belum selesai. Sedih nggak? Mau nggak seperti itu? Tidak. Tetapi inilah akar dosa yang kalau tidak diselesaikan, Kristus berkata, aku menyelesaikannya. Tapi kalau kita tidak mau menyelesaikan dan tidak mau berjuang, dosa akan selalu mengikuti kita. Maka bagian ini dikatakan bahwa Yesus sudah melakukan semuanya, namun kita harus berjuang hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita adalah manusia biasa, perjuangan setiap hari. Maka memang Alkitab mengatakan dosa perzinahan akan turun kepada generasi-generasi berikutnya kalau tidak diputuskan dan tidak berjuang. Dan saya kaget dengan Tuhan. Padahal saya sempat malam itu, kalau saya mengingat beberapa waktu lalu, saya bilang, mari membuka ini kepada Tuhan. Nanti ada waktunya. Akhirnya iblis berkata, dia belum siap membuka ini dan melepaskan ini. Kalau
sebenarnya sudah selesai, tapi setiap hari dosa menghimpit kita yang masih ada di bumi. Masih di bumi apa saya kita ini? Kita masih ada di dunia ini. Maka hati-hatilah. Oleh sebab itu pengorbanan Yesus yang menyelamatkan itu. Mari kita hidup dalam kebenaran, tidak lagi hidup dalam dosa, tapi dalam pertobatan setiap hari. Mengaku Tuhan, ini kelemahan saya, bimbing saya Tuhan, ini masalah saya, tolong saya setiap hari. Firman Tuhan menjaga, memelihara, dan juga menuntun langkah-langkah kita. Pengorbanan Tuhan Yesus menyelamatkan yang pertama. Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Ini tidak asing lagi bagi kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, dan itu sudah sempurna. 1 Korintus 2:24. Dia tidak berdosa tanpa menanggung dosa seluruh dunia. Karena dia tidak berdosa tapi menanggung dosa seluruh dunia. Dia menggantikan kita yang seharusnya menerima hukuman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pengorbanannya yang menghapus kutuk dosa. Dikatakan Imamat pasal 17 ayat 11. Saya membacakan dulu bagi kita bagian ini. Imamat 17 ayat 11 berkata, karena nyawa makhluk ada. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku, Tuhan Allah berkata, telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa, maka hanya dengan darah kita dibayar. Maka korban itu dilakukan dengan lama, dan korban yang agung sekarang Jumat Agung ini dihadapkan. Dikatakan ketika itu, dan segera datanglah seorang berkata, mengambil bunga, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencelupkan pada sebatang bulu dan memberinya dia minum. Penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dikatakan juga Yohanes 1 ayat 29, Yesus menjadi anak domba Allah yang menebus umat manusia. Berikutnya, pengorbanan Tuhan Yesus membuka jalan kehadiran Allah. Kita tahu bersama ayat 51. Katakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Pengorbanan membuka jalan kehadiran Allah. Mengapa? Perjanjian Lama kita boleh masuk di ruang Maha Kudus. Di ruang kudus hanya imam saja yang pakai jubah mewakili kru dan bangsa kaum itu untuk boleh datang. Tetapi ketika pekerjaan Allah sudah selesai, Yesus mati di kayu salib, dan ini ayat mengatakan dengan jelas tabir bait Allah, artinya Allah sendiri yang membuka, bukan manusia, bukan kurban manusia, bukan usaha manusia, tapi Allah sendiri yang membuka tabir itu supaya semua orang, semua bangsa, semua kaum boleh datang kepadanya. Ini melambangkan bahwa tidak ada lagi penghalang antara manusia dengan Allah. Kita bisa datang langsung kepada Tuhan tanpa perantara imam atau korban hewan. Pengorbanannya yang menghasilkan hidup baru. Bapak Ibu Saudara, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi tanamkan ini, Allah menghendaki kita mati bagi dosa. Jangan hidup dalam dosa. Kayak tadi nyanyi tadi, gelap-gelapan, lalalalalalala. Saya karena nggak menghafal itu lagu-lagu, tapi itu yang sering saya dengar dulu. Wah, seorang gitu di sebuah camp itu perusahaan kelapa sawit, semua orang suka lagu-lagu itu. Jadi anak-anaknya akhirnya benar yang terjadi. Gelap-gelapan hidupnya. Sarapan pagi jam 9 ke malam sampai 9 pagi tidak. Oh ya sekolah. Tapi jam 9 malam belum pulang dengan seragam sekolahnya dengan lagu yang didengar itu apa?
gelap-gelapan, jangan teruskan ya. Tetapi inilah yang terjadi. Mengapa hal itu? Karena dia masih hidup dalam dosa. Saya percaya kita di ruangan ini sudah mati bagi dosa. Amin. Katakan, aku mati bagi dosa. Aku mati bagi dosa. Ingat Tuhan dicatat. Tetapi iblis juga akan mengintip setiap hari. Apakah benar-benar engkau mati bagi dosa? Hai pendeta Yani, ayah, apakah engkau mati benar-benar mati bagi dosa engkau tinggalkan? Atau masih bermimpi sekali-sekali? Kau lihat, kau tengok, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengorbanan yang menyelamatkan, membawa kita kepada surga, jalan ke surga, pengorbanan yang membersihkan kita, menjadikan kita anak-anak Allah, pengorbanan sejati adalah dilakukan dengan kasih tanpa pamrih. Yesus Kristus telah memberikan pengorbanan tertinggi, yaitu apa? Di dalam Imamat tadi dikatakan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita dari maut kekal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih itu. Oleh sebab itu syukuri. Katakan, tidak ada kasih yang lebih daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Kita adalah sahabat-sahabat Allah. Jadi mari jangan biarkan hidup kita. Iblis tahu kelemahan kita, dia tidak mau tahu, tapi dia tahu. Oh, ini kecenderungannya kalah di mata. Yesus katakan, Yesus sudah menyucikan mata. Dalam kekudusan dalam pernikahan Kristen, kami bahas juga di persahabatan prestasi, bagaimana Allah menghargai sebuah kekudusan. Kuduslah kamu sebagai orang kudus, jangan menyingkapkan aurat dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi akhir-akhir ini? Ngeri luar biasa. Bahkan dalam diskusi kami para pendeta katakan, sebuah tempat sudah mulai juga orang berkata, akuilah kami Indonesia ini, akuilah kami ketika kami ini hak asasi kami suka dengan sesama kami. Yang lipstick dengan lipstick, terus yang apa lagi, yang janggut atau yang jakun suka dengan jakun. Wah, pendeta benar aja, tapi inilah dilemanya. Dan di luar negeri disomasi loh kalau pendeta tidak memberkati. Allah menghendaki hidup kita kudus, nyawanya sudah selesai menanggung dosa kita, kecenderungan apapun juga yang tidak benar. Manusia lama kita harus kita tinggalkan. Yang ketiga dan yang terakhir, respon terhadap kematian. Ayat 51 sampai 56. Kita akan melihat beberapa ayat saja supaya kita lihat kalau tabir bait Allah telah dikatakan setelah Yesus mati. Ayat 51, tabir bait suci terbelah, akses kepada Allah terbuka. Tetapi perwira berkata, ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, respon pada saat itu, kematiannya membuka tabir kepada Allah. Semua orang boleh datang kepada Tuhan, tapi juga perwira orang Yunani yang tidak takut kepada Tuhan, hanya melaksanakan tugas saja, tapi dia menyaksikan dan dia berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Bahkan orang seperti dia, orang non-Yahudi, mengaku Yesus adalah anak Allah. Jadi pengorbanan Yesus menuntut kita. Apa sih respon kita sekarang? Kalau dikatakan di sini, perempuan-perempuan datang kepadanya dari jauh itu, mereka melihat semua yang terjadi, responnya apa? Kepala prajurit mereka responnya apa masing-masing. Dan pada zaman sekarang Tuhan sudah melakukan segala-galanya. Dia ditolak, dia dihakimi, dia dicaci, bahkan dia diberi minum asam, ya pahit. Dan kehidupan yang dialami di dalam seluruh tubuhnya juga karena sudah luka-luka semuanya. Yesus menanggung semuanya. Saudara, bagaimana respon kita? Apakah ada rasa syukur dari respon kita yang mendalam? Terima kasih Tuhan, dangke Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar dangke hanya Tuhan Yesus, tapi dia hidup kita sungguh-sungguh semenjak orang yang berterima kasih kepada Tuhan.
Jangan mau menyakiti hati Allah dengan hidup seperti manusia lain. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kasih Allah, maka syukur, terima kasih Tuhan. Yang kedua, hidup dalam pertobatan. Tidak main-main dengan dosa, tetapi meninggalkannya dan hiduplah dalam 1 Petrus dikatakan dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih Yesus kasihi, perempuan-perempuan, prajurit-prajurit dan semua orang yang menyaksikan peristiwa Yesus mati mengetahui persis bahwa Dia adalah Allah yang telah menyelesaikan tugasnya untuk mengampuni dosa manusia. Maka mereka belajar merespon hidup Tuhan. Saudaraku, Jumat Agung bukan hanya momen buka saja. Memang saya tadi malam itu karena mengenang dan sepanjang pagi saya susah senyum karena mungkin karena melihat betapa beratnya pengorbanan Tuhan Yesus itu secara pribadi. Tetapi mari bukan hanya sekedar kita susah senyum karena ada doktrinal awal-awal gereja mula-mula sudah tahu di Agung apa saya kita lain yang orang pada saat Jumat Agung jangan boleh bicara, jangan boleh senyum, pokoknya untuk merasakan sampai penyembuhannya kayak ada. Maunya ya tentu maksudnya boleh kita merasakan hal itu ya dari kehidupan kita, tapi ingat respon kita berikutnya itu dalam pertobatan, yaitu kita yang hidup sekarang, yaitu hidup untuk kebenaran. Marilah kita tidak menyia-nyiakan pengorbanannya dengan kita masih hidup dalam dosa. Yang dulu jangan berkata seperti Betharia Sunata kalau saya apa? Aku masih, iya jangan ya yang di depan itu. Katakan aku sudah hidup dalam kebenaran. Amin. Inilah karya Allah. Ya, saya tidak berpanjang lebar tetapi biarlah pengorbanan ini menyelamatkan kita dan kita mengintrospeksi diri kita. Terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan yang tidak dapat saya katakan, tapi biarlah sungguh saya meresapinya dan mengenang setiap hari. Ini semua sebagai bukti bahwa Allah begitu peduli dengan kita. Allah care, bahkan Dia menyerahkan nyawanya sendiri. Dia korbankan dan korbannya bersifat sempurna. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah melakukan tugasmu dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa di surga, darahmu yang tercurah bagi kami. Sungguh-sungguh 2000 tahun lalu mengingatkan kami bahwa Engkau begitu peduli, bahkan bukan hanya peduli, Engkau menderita. Pengorbananmu yang sempurna dan sejati membuat kami menyadari bahwa kami memang membutuhkan Engkau terus-menerus. Tuhan, Engkau telah melaksanakan dan tugasmu sudah selesai. Namun perjuangan kami di dunia ini belum selesai. Perjuangan iman pengiringan akan Engkau, perjuangan melawan kedagingan, dosa dan hawa nafsu di dunia ini, perjuangan melawan berbagai macam hal yang ada. Tentu Tuhan, kami membutuhkan Roh yang kudus dalam perjuangan ini supaya kami tidak hidup dalam manusia lama. Karena dosa kami sudah dipikul oleh darahmu, diampuni oleh darah, dibasuh oleh darahmu dan dipikul di kayu salib. Dan kami mau hidup dalam kebenaran. Kami hidup dalam pertobatan. Kami hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk darahmu. Terima kasih untuk tubuhmu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk semuanya. Tapi biar sungguh kami merasakannya dan mau hidup selama kami ada. Namun kami hidup bukan kami sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih Bapak di surga. Bersyukur untuk berada firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari saya minta
Angkat pujian untuk nama Yesus itu bersuara nomor 191 ayat 1 sampai 2, dan dengan pujian ini disampaikan pendeta dan majelis yang bertugas akan ambil bagian gereja. Yesus curahkan darah. Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Wahyu 15 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 11. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 1. Penetapan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar berita ketetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang kembali." Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasih, roti dan anggur yang kelihatan ini menandakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan umatnya melalui persekutuan perjamuan kudus yang akan kita terima. Yohanes 8 ayat 54 sampai 56. Undangan perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan telah mengikuti konfirmasi sini jemaat dewasa. Marilah, datanglah, karena segala sesuatu telah tersedia. Kita akan pujian nomor 2.
Yesus yang Maha Baik, hari ini kami ada di hadapan bersama seluruh jemaat kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk makan roti dan minum anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang sudah terpecah-pecah bagi kami, darah yang sudah tercurah bagi kami. Tuhan Yesus, roti dan anggur ini hanya sebuah lambang yang akan memperingatkan kami supaya kami tidak lupa siapa diri kami sebenarnya di hadapan-Mu, dan kami selalu ingat akan pengorbanan-Mu yang begitu berarti bagi kami. Kami itu Tuhan Yesus, kuduskan roti dan anggur yang akan kami makan dan minum ini, supaya pada waktu kami makan roti dan anggur ini menjadi berkat bagi tubuh kami, membuat kami percaya kepada-Mu terus menerus bahwa kami telah diampuni, kami telah dibenarkan, dan kami telah diperdamaikan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan makan roti dan minum anggur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roti yang kita pecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk mengampuni dosa kita. Ambillah dan bagikanlah di antara mereka. Ambillah dan bagikanlah di antara mereka. Firman Tuhan dari Yesaya 53 ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Hapuskan
semua saudara sudah mendapatkan roti dan anggur? Jika sudah, saya akan melayani pelayan meja dengan diiringi pujian renyah darah Kristus. Saudara yang terkasih, mari kita semua berdiri memegang cawan minuman dan roti berjamuan. Di sebelah kanan angkat di atas bahu dan Tuhan Yesus Kristus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah. Selanjutnya masing-masing memegang cawan anggur di tangan kanan. Angkat di atas bahu. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah. Tuhan ada di sini menikmati persekutuan dengan Bapak Saudara. Dia mendengar kita. Oleh sebab itu mari datanglah kepadanya. Diiringi oleh darah Yesus hapuskan dosaku. Mari berdoa dengan kita bersuara bersama-sama. Permohonan kepada Tuhan. Jika engkau sakit, minta lalu Tuhan sembuhkan. Engkau bergumul dengan pekerjaan, engkau bergumul dengan anak-anak, engkau bergumul dengan diri. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang dahsyat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kutuk yang sudah diselesaikan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan untuk masa depan cerah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan keluarga yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pengampunan yang kami terima di dalam Engkau. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu telah diselesaikan oleh Engkau, dan kami memiliki akses yang luar biasa ketika kami datang dan berseru kepada Engkau. Kami percaya dan kami punya iman bahwa Tuhan menjawab semua doa kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang berhak menerima warisan surga yang Tuhan nyatakan bagi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan, yang sudah memberkati kami, yang sudah mencurahkan kuasa-Mu bagi kami, yang sudah mendiami hati kami, yang sudah memberikan pengharapan-pengharapan baru bagi kami, yang sudah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih
dan seluruh jemaat yang menaikkan doa mereka di hadapan Tuhan sebagai permohonan mereka hari ini, meyakini bahwa Tuhan mendengar doa mereka. Jawablah Tuhan seturut kehendak-Mu apapun yang mereka minta hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah bagi seluruh jemaat-Mu hari ini. Mereka percaya bahwa penebusan-Mu sempurna di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan jemaat Tuhan kembali. Sambil Soki akan dikumpulkan kembali, kita angkat pujian. Ada satu yang nomor 4, ada yang satu sudah serahkan dia.